Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu Lida akan menjelaskan terkait materi fluida statis. Nah, jadi fluida ini adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk jika diberikan tekanan. Nah, kemudian karena di sini ada hubungannya dengan tekanan, maka kita bahas dulu untuk konsep tekanan. Jadi tekanan ini adalah P sama dengan F dibagi dengan A, yang mana F ini adalah gaya, A ini adalah luas bidang. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas terkait tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Yang mana rumusnya untuk tekanan hidrostatis dilambangkan dengan pH, rumusnya adalah Rho kali G kali H. Nah, jadi untuk faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu adalah yang pertama massa jenis, yaitu Rho, satuannya nanti adalah kilogram per meter pangkat 3, kemudian tentunya adalah gravitasi, serta H ini adalah kedalaman. Jadi semakin besar kedalaman, maka tekanan hidrostatisnya pun juga semakin besar. Nah, seperti halnya kalian lihat gambar di sini, jadi kalau kedalaman itu dia diukur dari permukaan sampai ke suatu titik tertentu yang ingin kita cari tekanannya. Nah, jika ada P0, seperti halnya gambaran ini, P0 itu adalah tekanan atmosfer, maka tekanan total pada titik P ini rumusnya akan menjadi P0 ditambah tekanan hidrostatisnya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas terkait hukum pokok hidrostatis. Jadi kalian lihat nih, untuk hukum pokok hidrostatis biasanya dia berkaitan dengan pipa U seperti itu. Jadi kalau pipa U itu diisi oleh satu cairan, maka pada kaki pipa U ini cairan tersebut tingginya sama jika satu cairan. Nah, sekarang jika diisi oleh dua cairan yang mana massa jenisnya tentu saja berbeda, otomatis ketinggian pada kedua kaki pipa U ini akan mengalami perbedaan juga, seperti halnya misalnya air digabung dengan minyak seperti itu. Nah, jadi untuk hukum pokok hidrostatis di sini meskipun ketinggiannya itu berbeda, namun tekanan pada kedua kaki pipa U ini sama, sehingga rumusannya menjadi P1 sama dengan P2. Nah, untuk P1 itu berarti tekanan hidrostatis pada pipa 1 atau kaki 1, cairan 1 maksud saya. Untuk P2 berarti tekanan hidrostatis pada cairan 2, seperti itu. Di sini gravitasinya bisa kalian coret sehingga rumusannya menjadi Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Nah, untuk H1 itu sendiri yakni ketinggian cairan 1 pada pipa U. Nih seperti ini ya. Ini adalah H1 nih. Nah, sedangkan untuk H2 itu adalah ketinggian cairan 2 pada pipa U. Jadi batas batas ketinggiannya itu di sini yang dikasih garis semu. Nah, jadi untuk H2-nya itu di sini seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan hukum Pascal. Nah, jadi bunyi dari hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair yang ada di dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, kalian lihat untuk hukum Pascal ini di sini ada seperti pipa U juga, namun luas permukaannya itu berbeda. Untuk A1 ini lebih kecil dibandingkan dengan A2 seperti itu. Namun meskipun demikian, tekanan pada titik 1 atau tekanan pada luas permukaan 1 itu sama dengan tekanan pada luas permukaan 2. Nah, tentunya kalian sebelumnya tadi sudah tahu bahwa tekanan itu adalah F per A, sehingga kalian tambahkan saja indeksnya F1 per A1. Nah, karena di sini permukaannya berupa silinder, maka untuk mencari nilai A-nya, jika tidak diketahui, bisa saja menggunakan rumusan luas dari silinder, yakni apa? Iya, betul sekali. Jadi, 1/4 kali Pi kali D pangkat 2, seperti itu. Biar lebih simpelnya, rumusnya menjadi seperti ini saja. F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Nah, di sini untuk penjelasan keterangannya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Nah, jadi bunyi dari hukum Archimedes itu adalah sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair atau fluida mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Nah, untuk rumusannya, ini gaya apung itu adalah F
A, rumusnya Rho kali G kali V. Nah, Rho-nya ini adalah massa jenis fluida, G-nya adalah gravitasi, sedangkan V-nya ini adalah volume benda, tapi ingat volume bendanya adalah volume benda yang tercelup. Nah, sekarang kalian lihat fenomena gambar ini. Nah, jadi pada gambar ini ada gambar batu yang akan dimasukkan ke dalam sebuah bejana. Nah, jadi kalau batu itu sebelum kalian masukkan ke dalam air atau fluida, kalau kalian timbang dulu beratnya, namanya adalah W. Ya kan? Nah, jadi berat benda atau berat batu tadi ketika di udara dan ketika dimasukkan ke dalam air itu memiliki nilai atau besar yang berbeda. Nah, perbedaan antara berat benda yang ada di udara dengan pada saat di dalam fluida, selisihnya itulah yang dinamakan dengan gaya apung atau FA tadi. Jadi bisa juga dirumuskan tuh seperti ini. WF sama dengan W dikurang FA, atau bisa juga sih FA sama dengan W dikurang WF. Nah, sekarang kalian lihat gambar ini adalah sebuah kapal selam. Jadi tentunya kalian tahu bahwa untuk Archimedes itu kalau sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida itu akan mengalami 3 fenomena. Bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Tentunya ada syarat-syaratnya. Jika mengapung artinya massa jenis benda atau kapal ya, karena gambar di sini adalah kapal, itu lebih kecil dibandingkan massa jenis airnya. Sedangkan jika melayang, itu artinya massa jenis kapal dengan air itu sama besarnya. Dan jika tenggelam, itu adalah artinya massa jenis kapal itu lebih besar dibandingkan massa jenis air. Nah, kemudian di sini ada beberapa rumus trik cepat khusus untuk kasus terapung. Ini rumusannya Rho benda dikali V benda sama dengan Rho air kali V celup. Kemudian bisa juga Rho benda kali H benda sama dengan Rho air kali H celup. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi tegangan permukaan dan gejala kapilaritas. Untuk tegangan permukaan, ini kalian lihat gambar, tentunya kalian sering mungkin melihat fenomena seperti ini, yang mana di daun itu seperti ada tetesan air, tetesan embun yang menggumpal seperti itu. Dia tidak tidak menyatu dengan daunnya, tapi membentuk butiran-butiran seperti ini. Nah, inilah fenomena tegangan permukaan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari tegangan permukaan itu adalah gaya permukaan per satuan panjang permukaan. Nah, rumusnya itu seperti ini. Sedangkan kapilaritas ini juga biasanya fenomena kapilaritas ini sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, namun kita mungkin tidak menyadari hal tersebut. Jadi kapilaritas itu adalah gejala naik turunnya permukaan zat cair di dalam pembuluh yang sempit atau pipa kapiler. Nah, seperti ini. Nah, untuk rumusnya kapilaritas ini adalah H sama dengan 2 dikali gamma kali cos theta per Rho kali G kali R. Contohnya kalau kapilaritas ini adalah pernah lihat sumbu kompor. Nah, jadi minyak yang di dalam kompor itu akan naik melewati sumbu kompor tersebut. Nah, jadi dia akan menyerap melalui sumbu tadi. Nah, gejala naiknya permukaan zat cair atau minyak tadi ke sumbu itulah yang dinamakan fenomena kapilaritas. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal 1. Tekanan mutlak pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan danau adalah jika diketahui massa jenisnya atau Rho-nya adalah 1000, gravitasinya adalah 10, tekanan atmosfernya adalah 10 pangkat 5. Nah, jadi karena ini ada tekanan atmosfer, maka untuk tekanan totalnya itu adalah P0 ditambah Rho kali G kali H. P0-nya adalah 10 pangkat 5, kemudian Rho-nya adalah 1000, gravitasinya adalah 10, kedalamannya adalah 50 meter, hasil tekanan totalnya adalah 6 dikali 10 pangkat 5 Pascal, seperti itu. Nah, sekarang untuk contoh 2.
Perhatikan gambar jika massa jenis air 1 gram per centimeter pangkat 3, tentukan massa jenis zat cair yang lainnya. Kalian lihat di sini ada pipa U yang mana diisi oleh 2 buah cairan sehingga terjadi perbedaan ketinggian. Nah, dari gambar kalian lihat bahwa H cairnya itu adalah 15 cm. Kemudian untuk ketinggian airnya ini berarti dari sini ke sini. Kita cari dulu H airnya dari gambar 15 dikurangi 5 yakni 10 cm. Nah, untuk rho airnya adalah 1 gram per centimeter pangkat 3 dan menentukan massa jenis zat cair yang lainnya itu menggunakan hukum pokok hidrostatis. Nah, rumusnya itu seperti ini. Rho air kali G kali H air sama dengan rho cair kali G kali H cair. G-nya kita hilangkan sehingga menjadi rho air kali H air sama dengan rho cair kali H cair. Kalian masukkan apa saja komponen yang sudah diketahui sehingga kita dapatkan rho cairnya adalah 10/15. Kita kecilkan menjadi 2/3 gram per centimeter pangkat 3. Nah, itu untuk contoh soal 2. Nah, sekarang untuk contoh soal 3. Pompa hidrolik mempunyai perbandingan diameter pengisap 1:30. Berarti diameternya ada yang kecil, ada yang besar. Apabila piston besar dimuati mobil 36.000 Newton, tentukan gaya yang diberikan pada piston kecil agar sistem seimbang. Di sini kita ketahui bahwa untuk soal nomor 3 ini menggunakan prinsip dari hukum Pascal, yang mana kalau diketahui diameternya, rumusnya itu menjadi seperti ini. F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan. Nah, untuk indeksnya 1 ini adalah piston yang kecil, sedangkan indeksnya 2 itu adalah piston yang besar. Karena yang dicari adalah gaya piston kecil berarti F1. F2-nya adalah 36.000. Untuk D1 di sini yakni 1, untuk D2-nya diameter 2-nya adalah 30. Sehingga kita dapatkan nilai F1-nya adalah 40 Newton. Nah, kemudian untuk soal nomor 4. Perhatikan gambar agar pengisap tetap seimbang, tentukan berat beban F2 yang harus diberikan. Nah, kalian lihat nih dari gambar sudah ada komponen yang diketahui, ada F1, A1, dan A2. Sehingga untuk rumusnya, kalau diketahuinya adalah luas permukaan, maka pakai rumus yang ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan komponen yang diketahui dari soal, sehingga mendapatkan F2-nya adalah 600 Newton. Nah, sekarang untuk contoh soal 5 dan 6. Untuk soal 5, sebuah balok kayu yang volumenya 10⁻⁴ meter pangkat 3 muncul 0,6 bagian ketika dimasukkan ke dalam air yang mempunyai massa jenis 10⁻3 kg per meter pangkat 3. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya ke atas yang dialami oleh benda. Baiklah, di sini ada narasi bahwa balok kayu ini volumenya adalah 10⁻⁴. Kemudian yang muncul cuma 0,6 bagian. Kita menentukan gaya ke atas yang dialami benda. Artinya kita menggunakan konsep hukum Archimedes, yang mana rumusnya untuk A atau gaya ke atas itu adalah rho kali G kali volume celup. Sedangkan narasi di soal itu adalah volumenya adalah yang muncul. Nah, berarti kita cari dulu volume celupnya. Untuk volume celup berarti volume benda keseluruhan dikurangi volume benda yang muncul. Untuk volume bendanya adalah 10⁻⁴. Dikurangi volume yang muncul itu adalah 0,6 bagian. Artinya 0,6 dikali dengan volume bendanya. Berarti 0,6 kali 10⁻⁴. Sehingga kita dapatkan dari proses perhitungan ini 1 dikurang 0,6 itu adalah 0,4 dikali dengan 10⁻⁴ meter pangkat 3. Ini adalah volume celupnya. Dengan demikian kita bisa menentukan gaya ke atas, yakni menggunakan rumusan ini tadi. Kita masukkan rho-nya, massa jenis airnya adalah 10⁻3, gravitasinya adalah 10, dan volume celupnya yang ini 0,4 kali 10⁻⁴, hasilnya adalah 0,4 Newton. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Sebuah balok kayu yang tingginya 20 cm dan massa jenisnya adalah 800 kg per meter pangkat 3 mengapung pada air yang massa jenisnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Tentukan tinggi balok yang muncul. Nah, di sini adalah balok yang muncul, ketinggian balok yang muncul yang ditanyakan. Nah, kita pakai rumus singkat atau rumus cepatnya bahwa rho
benda dikali H benda sama dengan rho air kali H celup. Jadi ini khusus yang benda dan ini adalah khusus yang di dalam fluidanya. Untuk rho bendanya tadi adalah 800, sedangkan ketinggian bendanya adalah 20 cm, sedangkan rho airnya adalah 1000. Kita tentukan dulu H celup. Nah, dari sini H celupnya kita dapatkan adalah 16 cm. Karena pertanyaannya adalah tinggi balok yang muncul, artinya H muncul, maka untuk rumusannya H muncul sama dengan H benda dikurangi dengan H celup. H bendanya adalah 20 cm dikurangi H celupnya 16 cm, nilainya adalah 4 cm. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal 7 dan 8. Sepotong mata uang logam jika dicelupkan dalam fluida A dengan rho A itu 0,8 mengalami gaya ke atas sebesar FA. Dan jika logam tadi kita masukkan ke dalam fluida B dengan rho B itu adalah 0,7 mendapatkan gaya ke atasnya adalah FB. Tentukan perbandingan kedua gaya tersebut. Nah, di sini karena pada rumusan Archimedes bahwa gaya apung itu sebanding dengan massa jenis, maka tentu saja berlaku rumusan ini kalau untuk perbandingan bahwa FA per FB itu berarti rho A dibagi dengan rho B. Nah, singkat bukan? Jadi rho A-nya 0,8 dimasukkan, rho B-nya 0,7 sama-sama dikali 10 ya, karena ini masih desimal menjadi 8/7. Jadi perbandingan kedua gaya tersebut adalah 8/7. Nah, sekarang untuk contoh soal yang ke-8. Sebuah balok es terapung di dalam bejana berisi air. Jika diketahui massa jenis es dan air itu adalah masing-masingnya 0,9 gram per cm pangkat 3 dan 1 gram per cm pangkat 3, tentukan bagian es yang terendam dalam air. Nah, jadi rumusannya di sini kita menggunakan rumusan gaya apung. Jadi FA sama dengan W benda. Nah, untuk FA itu berarti rho air dikali volume celup dikali dengan G. Sedangkan bendanya tadi adalah balok es, maka berarti rho S dikali volume bendanya itu adalah S dikali dengan G. G-nya kita hilangkan. Rho airnya ini adalah 1 gram per cm pangkat 3. Volume celup yang akan kita cari berapa bagian, kemudian rho S-nya itu adalah 0,9 dan volume bendanya kita tulis saja volume benda karena tidak diketahui berapa volume dari es tersebut. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa volume celup itu adalah 0,9 volume benda. Artinya yang tercelup, bagian es yang tercelup itu adalah 0,9 kita dikali dengan 100% berarti 90% dari volume benda secara keseluruhan yang tercelup. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, karena contoh soal dari 1 sampai 8 sudah Ibu jelaskan dan materinya pun sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang untuk tugas kalian perhatikan, kalian dengarkan baik-baik. Untuk tugas kalian itu adalah yang pertama, materi penjelasan fluida statis yang Ibu jelaskan pada video ini, silahkan kalian catat di buku catatan kalian biar dicatat dengan rapi. Nah, kemudian yang kedua, tugas kalian adalah kalian cari satu atau dua contoh aplikasi atau penerapan dari materi fluida statis ini yang berhubungan dengan hukum hidrostatis kah, hukum Pascal kah, hukum Archimedes kah, tegangan permukaan kah, atau kapilaritas kah, itu terserah kalian. Pilih satu konsep saja, kemudian kalian foto fenomena tersebut, kemudian kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri dan kalian buat videonya. Waktunya jangan lama, minimal 2 menit saja untuk durasinya. Maksimal 2 menit saja. Kemudian kalian kumpulkan di GCR kelas kalian masing-masing. Buat sekreatif mungkin, semaksimal yang kalian bisa, seperti itu. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu untuk fluida statis. Salah hilap Ibu Lida minta maaf. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.